Halo semuanya, yuk belajar bareng tentang psikologi. Kalian pernah dengar gak tentang prolonged grief disorder? Prolonged grief disorder atau gangguan kesedihan yang berkepanjangan adalah jenis gangguan mental yang mengakibatkan kesedihan terus-menerus setelah seorang kehilangan orang terkasih. Orang dewasa dan orang dengan riwayat depresi memiliki resiko besar mengalami gangguan mental ini. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan seseorang mengalami prolonged grief disorder ini antara lain: yang pertama, kematian yang tidak terduga atau karena kekerasan. Contohnya seperti kematian akibat kecelakaan, pembunuhan, atau bunuh diri orang yang dicintai. Yang kedua ada kematian seorang anak. Yang ketiga, memiliki hubungan dekat atau ketergantungan dengan orang yang meninggal. Yang keempat, kehilangan support system dalam memberikan dukungan dan semangat. Contohnya seperti kehilangan keluarga, pasangan, ataupun teman. Yang kelima, memiliki riwayat depresi, kecemasan akibat perpisahan, ataupun gangguan stres pasca trauma sebelumnya. Yang keenam, pengalaman masa kecil yang traumatis, seperti pada semasa kecilnya mengalami pelecehan dan penelantaran. Dan yang terakhir, adanya pemicu stres kehidupan utama lainnya, yaitu seperti kesulitan finansial. Prolonged grief disorder juga bisa mempengaruhi fisik, mental, dan kehidupan sosial pengidapnya. Tanpa penanganan yang layak, akan ada beberapa komplikasi yang terjadi, seperti yang pertama ada depresi, kedua, pikiran atau keinginan untuk bunuh diri, yang ketiga, kecemasan termasuk PTSD, yang keempat, gangguan tidur yang signifikan, yang kelima, peningkatan risiko penyakit fisik seperti penyakit jantung, kanker, ataupun tekanan darah tinggi, dan yang terakhir, kesulitan jangka panjang dalam kehidupan sehari-hari, hubungan, ataupun pekerjaan. Dalam penanganan prolonged grief disorder ini dapat dilakukan terapi berupa grief counseling. Grief counseling ini merupakan salah satu dari bentuk konseling yang bertujuan untuk membantu individu dalam mengatasi rasa duka akibat kehilangan seseorang seperti anggota keluarga. Konseling ini berfokus pada luka emosional dan mental individu tersebut. Grief counseling juga dapat membantu individu dalam menemukan kembali arah hidupnya dan membantu perasaan dukanya semakin berkurang, serta diupayakan dapat beradaptasi dengan kondisi pasca kehilangan. Adapun beberapa teknik konseling yang dapat dipakai dalam grief counseling antara lain: yang pertama ada acceptance and commitment therapy. Teknik konseling ini bertujuan untuk mengarahkan individu agar dapat melakukan penerimaan terhadap rasa trauma akan kehilangan yang dialaminya. Yang kedua ada cognitive behavior therapy. Teknik konseling ini bertujuan untuk membantu individu agar dapat menjadi lebih sehat, dapat memperoleh pengalaman yang memuaskan, dan memenuhi gaya hidup tertentu dengan cara memodifikasi pola pikir atau perilaku tertentu. Yang ketiga ada group terapi. Terapi ini merupakan suatu teknik yang dilakukan oleh sekelompok individu bersama-sama dengan berdiskusi satu sama lain, yang dipimpin atau diarahkan oleh seorang konselor atau ahlinya. Dan yang terakhir ada art therapy. Terapi ini berfokus pada seni sebagai media utama untuk mengatasi masalah trauma, tekanan, serta kedukaan. Metode terapi ini bisa berupa bentuk bermain musik, menggambar, melukis, dan hal-hal yang berhubungan dengan seni. Pembahasan dari psikologi yang akan kita bahas selanjutnya adalah tentang pistantrophobia. Pistantrophobia adalah rasa takut berlebih untuk mempercayai orang lain. Penyebab dari fobia ini pun sama dengan fobia pada umumnya, yaitu berasal dari pengalaman buruk yang dapat berupa kekecewaan luar biasa dan menyakitkan di masa lalu, terutama terkait hubungan dengan orang lain. Orang yang mengalami pistantrophobia ini memiliki ketakutan untuk terluka dan dikecewakan kembali di kemudian hari, sehingga menyebabkan orang tersebut cenderung sulit percaya kepada orang lain dan sebisa mungkin menghindari berada dalam hubungan yang terlalu dalam. Untuk dapat mencapai level fobia ini, ada beberapa gejala pistantrophobia yang dapat terlihat, yaitu
Yang pertama ada timbulnya kepanikan dan ketakutan yang seringkali berlebihan dan terkadang tidak rasional. Yang kedua, timbulnya dorongan kuat untuk dapat menghindar dari suatu peristiwa, orang, bahkan objek tertentu. Yang ketiga, mengalami tubuh bergetar yang disertai sesak nafas dan detak jantung cepat. Ini terjadi ketika bertemu dengan orang yang membuat ia terluka di masa lalu. Yang keempat, menghindari segala bentuk percakapan ataupun interaksi yang menjurus pada usaha pendekatan dengan seseorang. Yang kelima, membiarkan diri untuk tidak percaya pada siapapun. Dan yang terakhir, merasa tidak mungkin ada sebuah hubungan yang dapat membuat bahagia. Dalam penanganan pistantrophobia ini, disarankan menggunakan terapi berupa cognitive behavior therapy. Tujuannya untuk mengurangi ketakutan yang tidak wajar sehingga penderita lebih mudah menyesuaikan dan bisa mengubah perilakunya untuk mengurangi gejala dan menciptakan kebiasaan baru. Beberapa tahapan dalam teknik terapi ini meliputi: yang pertama ada menggambarkan ketakutan atau keyakinan yang tidak rasional serta emosi yang dirasakan penderita pistantrophobia. Hal ini dilakukan agar ketakutan yang dirasakan bisa dilihat akar permasalahannya, sehingga dalam penanganan yang dipilih dapat sesuai dan tepat sasaran. Yang kedua ada penderita diarahkan untuk membuat afirmasi positif maupun pola pikir baru yang lebih sehat. Di sini penderita diarahkan untuk mengubah pemikirannya yang awalnya sulit percaya kepada orang lain menjadi lebih terbuka. Dan yang terakhir adalah memodifikasi perilaku. Dengan memodifikasi perilaku, penderita pistantrophobia dapat berkomunikasi secara lebih sehat dan percaya diri dalam menjalin hubungan kembali. Namun perlu diingat, seseorang dapat didiagnosis mengidap prolonged grief disorder dan pistantrophobia jika gejala-gejala yang dirasakan berlangsung selama 6 bulan dan diagnosisnya dilakukan setelah melakukan pemeriksaan psikologis oleh psikolog ataupun psikiater.